Pertanyaannya, seperti ini bagaimana kita menyikapi? Beliau kan mengakunya dimi'rajkan. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Satu riwayat 7 kali, satu riwayat 27 kali semalam. Ada satu riwayat 70 kali. Entah mana yang benar ini. Bisa benar kesemuanya atau bisa benar salah satunya. Mungkin rawinya lupa dalam perjalanan waktu, lupa begitu yang menyampaikan, bisa seperti itu. Syariat Islam itu diceritakan dalam sebuah cerita bahwa tidak ada satu orang pun, makhluk pun yang bisa menembus Sidratil Muntaha sampai ke kolam Allah. Itu tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Malaikat Jibril saja itu kalau menembus ke Sidratil Muntaha, ke kolam Allah, itu akan terbakar. Begitu. Hanya khususiyah itu, khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan makhluk yang bisa menembus Sidratil Muntaha itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Habib Ahmad. Soalnya ini mungkin apa enggak? Nah, kalau seperti ini, karena beliau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sebuah video yang mengatakan seorang yang allamah di masa ini, tapi karena membela Habib menjadi bodoh. Begini, dia mengatakan bahwa dongeng yang terjadi dalam Fakihul Muqaddam yang dikatakan Mi'raj ke Sidratil Muntaha 70 kali itu benar adanya. Nah, terus dia membandingkan dengan Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Oke, saya ceritakan dulu Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi itu wafat tahun 200 Hijriah. Beliau menjadi hadamnya As-Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha di waktu kecil, sehingga karena dekat dengan beliau, beliau mengenal Islam. Terus beliau diajak oleh ayah dan ibunya ke gereja, sehingga Ma'ruf itu bin Fairuz Al-Qurhi, ayah ibunya dulunya orang Kristen, orang Nasrani. Lalu sampai ke gereja, diajari oleh pasturnya, oleh pendetanya, bahwa ajaran Trinitas. Akhirnya Ma'ruf Al-Qurhi kecil ini berteriak ahad, ahad, ahad. Setelah berteriak ahad, ahad, dipukuli oleh pastur itu, lalu lari menghilang. Sehingga cerita singkatnya, ayah ibunya berjanji kalau Ma'ruf Al-Qurhi ini kembali, saya akan mengikuti agamanya Ma'ruf Al-Qurhi. Akhirnya Ma'ruf Al-Qurhi ini kembali. Setelah kembali, keluarganya masuk Islam. Ini sebagian ceritanya. Beliau itu dalam ilmu tasawuf berguru kepada Imam Daud At-Tai. Dalam masalah fikih beliau berguru kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam cerita Imam Ma'ruf Al-Qurhi, beliau itu di waktu sholat istisqa sambil berdoa memohon hujan di waktu terik panasnya matahari. Ternyata Ma'ruf Al-Qurhi hanya setelah sholat mengangkat tangannya langsung hujan. Begitu. Nah, sehingga oleh dalam sebuah cerita itu ditanyakan beliau, kenapa kamu baru mengangkat tangannya kok langsung hujan? Maka beliau berkata, saya mi'raj kepada Allah di dalam solatku. Artinya maksudnya khusyuk, karena mi'rajul mukmin as-shalah. Begitu, tidak mi'raj ke Sidratil Muntaha, lain lagi. Begitu. Apa yang dimaksud mi'raj kepada Allah? Ya artinya khusyuk, hatinya mi'raj kepada Allah. Terus masalah yang satunya yang namanya Al-Fakihul Muqaddam itu urijabi ila Sidratil Muntaha kulla lailatin fi lailatin, berdasadabu fi kulli lailatin, berdasadabu fi lailatin sab'ina marrah. Ada yang 27, ada yang 7 kali setiap malam. Lah, ini lain ceritanya dengan Syekh Ma'ruf Al-Qurhi tadi. Begini, di dalam sebuah syariat Islam itu dikatakan, diceritakan dalam sebuah cerita bahwa tidak ada satu orang pun, makhluk pun yang bisa menembus Sidratil Muntaha sampai ke kolam Allah. Itu tidak ada, kecuali Nabi Muhammad. Malaikat Jibril saja itu kalau menembus ke Sidratil Muntaha, ke kolam Allah, itu akan terbakar. Begitu. Hanya khususiyah itu, khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan makhluk yang bisa menembus Sidratil Muntaha itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu 1 kali saja.
begitu. Lah ini kok 70 kali menembus Sidratil Muntaha. Maka ibaratnya murijabi ila Sidratil Muntaha, ila Sidratil Muntaha, begitu. Sab'ina marrah. Coba bayangkan, kalau pakai ila itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berarti dia sampai menunggangi Masjidil Aqsa, sampai ke sana, menembus berarti. Sedangkan di dalam syariat Islam itu orang yang datang dari atas dan orang yang datang dari bawah seakan berada di bawahnya Sidratil Muntaha, tidak sampai ke Sidratil Muntaha. Itu undang-undangnya, undang-undang syariat, apanya itu namanya, akidahnya. Sehingga cerita ini bukan hanya dari Syarhul Ainiyah itu barusan, itu diceritakan awalnya oleh kitab Burqatul Musyikoh karya Ali As-Sakron, begitu. Sehingga Al-Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas di dalam kitabnya Al-Bahsu Anil Haqiqah halaman 39, cerita ini dikatakan cerita Al-Mulaffaqah, cerita mutahatafah, cerita ngarang-ngarang dusta dongeng, begitu. Sehingga beliau mengatakan tazharu bijalain liman yamliku miskatan minal aqli annaha ibaratun multawiyatun fi siyaqil qissah. Nampak jelas bagi seorang yang mempunyai sedikit akal saja, kata beliau, bahwa itu merupakan ungkapan yang diselewengkan. Itu tidak percaya, itu bukan cerita seperti itu, begitu. Dikatakan multawiyah, cerita penyelewengan itu. Bahkan dikatakan nomodaj minal qasil mulaffaqah. Mulaffaqah itu cerita-cerita yang tak benar lah, begitu. Itu di dalam kitab Al-Bahsu Anil Haqiqah halaman sahifahnya 39, yang bilang itu Al-Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas. Oleh sebab itu, demi membela Habib kita rela bodoh, jangan begitu. Terima kasih.